Agama merupakan salah satu dari hak manusia yang paling mendasar. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing. Ada yang menjadi pendeta diperbolehkan, ada yang menjadi ustadz juga diperbolehkan. Berikut 3 pendeta Kristen yang sudah masuk Islam. Di urutan pertama ada pendeta Henrico Wiener Sitepu. Henrico Wiener Sitepu adalah seorang pendeta Kristen yang baru saja menjadi mualaf usai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Setelah menjadi seorang pendeta Kristen sejak tahun 2011, Sitepu akhirnya memutuskan berpindah keyakinan dan menjadi mualaf pada November tahun 2020. Nama saya Henrico Wiener Sitepu, tetapi setelah saya syahadat, Pak Kiai memberikan saya nama Abdurrahman. Jadi, Henrico Wiener Abdurrahman Sitepu, ujar Sitepu. Sitepu sendiri mengaku sudah lama mengenal agama Islam. Tidak hanya mempelajari agama Islam sendirian, Sitepu juga sering saring dengan pemuka agama Islam seperti Kiai. Saya pendeta sejak tahun 2011, di pelayanan gereja. Saya dari tahun 2007, kurang lebih 13 tahun menjadi pendeta, ujar Sitepu. Dalam kesempatan yang sama, Sitepu menceritakan alasannya memeluk agama Islam. Ia mengatakan keyakinannya itu bulat saat meyakini bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu satu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar, ujar Sitepu. Meski berpindah keyakinan, Sitepu tidak pernah ingin membandingkan agama yang dulu dianutnya dengan sekarang. Bagi dia, agamanya yang dulu dan sekarang sama-sama mengajarkan kebaikan. Saya dulu berada di agama yang baik, pengajaran yang baik. Sekarang, saya juga dalam pengajaran yang baik, benar, dan sempurna, ujar mantan pendeta Sitepu yang kini sudah mengganti nama menjadi Abdurrahman. Di urutan kedua ada pendeta Yusuf Estes. Banyak orang bertanya pada saya bagaimana seorang pendeta dan seorang pengkhotbah jemaat Kristen bisa masuk Islam, apalagi mengingat banyak hal negatif kita dengar tentang Islam dan Muslim setiap hari. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang atas ketertarikannya, dan dengan penuh kerendahan hati akan saya ceritakan. Semoga Tuhan meridhoi kita, ujar pendeta Estes. Pendeta Estes kemudian melanjutkan ceritanya mengapa ia keluar dari Kristen dan memutuskan masuk Islam. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen yang kekristenannya sangat kuat, di Midwest, Amerika Serikat. Keluarga dan nenek moyang saya tidak hanya yang membangun gereja-gereja dan sekolah-sekolah di negeri ini, bahkan sesungguhnya adalah orang-orang yang datang ke sini saat pertama kali. Ketika saya masih di sekolah dasar, kita pindah ke Houston, Texas, di tahun 1949. Kita hadir di gereja secara teratur dan saya dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, Texas. Sebagai seorang anak berumur belasan tahun, saya ingin mengunjungi gereja-gereja lain untuk belajar lebih banyak tentang ajaran dan keyakinan mereka. Gereja Baptis, Metodis, Episkopal, Gerakan Karismatik, Nazaret, Gereja Kristus, Gereja Tuhan dalam Kristus, Gospel Sepenuh, Agape, Katolik, Presbiterian, dan masih lebih banyak lagi. Saya belajar dan mengembangkan pengetahuan saya seperti orang kehausan keyakinan, atau bisa kita katakan kabar baik. Penelitian saya terhadap agama tidak hanya berhenti dalam Kristianitas, tidak sama sekali. Hinduisme, Judaisme, Buddhisme, metafisik, kepercayaan Amerika asli juga menjadi bagian dari studi saya. Hanya satu-satunya agama yang tidak saya lirik secara serius adalah Islam. Mengapa? Pertanyaan bagus. Anyway, saya menjadi sangat tertarik dengan berbagai tipe musik yang berbeda, khususnya rohani dan klasik, karena seluruh keluarga saya religius dan musik menjadi bagian dari hidup kita. Maka saya pun mempelajari lebih dalam kedua bidang itu. Semua itu menentukan posisi logika saya sebagai pendeta musik di banyak gereja-gereja yang menjadi afiliasi saya selama bertahun-tahun. Saya mulai mengajarkan instrumen keyboard dari tahun 1960 dan pada tahun 1963 sudah memiliki studio sendiri di Laurel, Maryland, yang kita sebut dengan Estes Music Studios. Lebih dari 30 tahun saya dan ayah saya bekerja bersama di banyak proyek-proyek bisnis. Kita memiliki program-program untuk hiburan, pertunjukan, dan atraksi.
Kita membuka toko piano dan organ di sepanjang jalan mulai dari Texas dan Oklahoma hingga ke Florida. Saya mendapat jutaan dolar pada tahun-tahun itu. Namun tidak juga menemukan kedamaian pikiran yang hanya bisa diperoleh melalui pengetahuan akan kebenaran dan menemukan rencana yang real tentang keselamatan. Saya yakin, sebagaimana pertanyaan yang sering muncul di hati kecil saya pada diri sendiri, mengapa Tuhan menciptakan saya? Apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk saya lakukan sebenarnya? Ngomong-ngomong, siapa sih Tuhan itu? Mengapa kita mempercayai dosa asal? Dan mengapa anak-anak Adam dipaksa menerima dosanya? Dan kemudian sebagai konsekuensinya mereka harus dihukum selamanya. Namun jika Anda menanyakan itu pada seseorang pendeta atau siapapun pemimpin Kristen, mereka mungkin akan memberitahu Anda bahwa Anda harus meyakini itu tanpa perlu bertanya. Itu adalah misteri, dan Anda dilarang untuk bertanya. Dan kemudian tentang konsep Trinitas, jika saya meminta pada pendeta untuk memberi saya ide tentang bagaimana satu bisa digambarkan menjadi tiga atau bagaimana Tuhan sendiri, yang bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki, tapi tidak mampu walau sekedar memaafkan dosa-dosa manusia, kecuali dengan menjelma menjadi manusia yang lalu turun ke bumi, menjadi seorang pria, dan kemudian mengambil alih dosa-dosa manusia. Harap diingat bahwa sepanjang Dia masih Tuhan dari seluruh alam dan Dia berkehendak melakukan sesuatu, baik di luar maupun di alam yang kita tahu, maka itu mudah baginya dan tak seorang pun bisa menghalangi. Dan kemudian pada tahun 1991, saya mencari tahu apa yang diyakini oleh Muslim tentang Bible. Saya terkejut, bagaimana ini bisa. Tidak hanya sampai di situ, mereka bahkan yakin bahwa Yesus adalah pembawa pesan yang sesungguhnya dari Tuhan, Nabi dari Tuhan, lahir secara ajaib tanpa campur tangan manusia dari perawan suci Maria. Ia adalah Kristus atau sebagai juru selamat sebagaimana diprediksikan dalam Bible. Dia bersama Tuhan sekarang, dan yang terpenting, Dia akan datang kembali pada hari kiamat untuk memimpin orang-orang beriman untuk melawan kaum antikristus. Ini sungguh di luar dugaan saya. Islam bahkan tahu lebih banyak tentang Yesus ketimbang gambaran di Bible, khususnya saat saya, ayah saya dan para evangelis pergunakan untuk membenci Muslim dan Islam di seluruh dunia dengan amat sangat. Jadi, mengapa dan apa yang saya ingin lakukan untuk orang-orang ini? Ayah saya sangat aktif mendukung aktivitas gereja, khususnya program sekolah gereja. Ia menjadi pendeta dan ditasbihkan pada tahun 1970-an. Ia dan istrinya ibu tiri saya, kenal dengan banyak penginjil dan pengkhotbah di TV dan bahkan mengunjungi Oral Roberts dan membantu pembangunan menara doa di Tulsa. Mereka juga pendukung kuat untuk Jimmy Swaggart, Jim dan Tammy Faye Baker, Jerry Falwell, John Hagee dan musuh terbesar Islam di Amerika, Pat Robertson. Ayah saya dan istrinya bekerja bersama-sama dan menjadi orang yang paling aktif dalam merekam puji-pujian di kaset dan mendistribusikan untuk mereka secara gratis untuk pensiunan, rumah-rumah sakit, dan para manula. Dan kemudian di tahun 1991 ia mulai terlibat bisnis dengan orang-orang Mesir dan pada suatu waktu meminta saya untuk menemui salah seorang dari mereka. Bagi saya ini ide menarik ketika mulai terpikirkan untuk punya rasa internasionalisme. Anda tahu piramida, Sphinx, Sungai Nil, dan semua itu. Dan kemudian ayah saya menyebut bahwa pria yang mesti saya temui tersebut adalah seorang Muslim. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Seorang Muslim? Tidak. Saya tidak sudi. Saya mengingatkan ayah saya tentang berbagai macam hal buruk yang pernah kita dengar tentang orang-orang ini. Mereka adalah teroris, pembajak, penculik, pengebom dan apalagi yang orang tidak tahu siapa mereka. Belum lagi bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka menciumi tanah 5 kali sehari dan mereka menyembah kotak hitam di gurun. Tidak, saya tidak bakalan sudi menemui mereka. Saya tidak akan bertemu dengan seorang pria Muslim pun, tidak juga dia. Ayah saya bersikeras agar saya menemui dia dan ia berusaha meyakinkan saya bahwa ia seorang pria yang baik. Jadi saya akhirnya menyerah dan setuju untuk bertemu dengan si Muslim itu. Tapi tentu dengan cara saya setuju bertemu dengan dia pada hari Minggu, tepat setelah selesai dari gereja. Jadi kita dalam kondisi baik dan siap untuk berdoa pada Tuhan. Saya membawa serta Alkitab di bawah lenganku seperti biasa. Saya kenakan salib besar yang mengkilat tergantung di leher saya dan tak lupa sebuah topi bertuliskan, Yesus adalah Tuhan.
Tepat di bagian depan, istri dan kedua anak perempuan saya juga datang dan kita siap untuk menemui si Muslim itu. Ketika saya tiba di toko dan menanyakan pada ayah saya mana si Muslim itu, ia menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Itu dia ada di sana." Saya bingung, itu bukanlah Muslim, bukan. Saya mencari seorang pria besar dengan jubah dan sorban di kepalanya, jenggot yang bergelayut ke bawah hingga ke meja dan alisnya yang melintang di depan. Tapi pria ini tidak berjenggot. Faktanya, ia bahkan tidak punya rambut di atas kepalanya. Ia malah cenderung botak dan ia sangat ramah dan hangat. Datang menghampiri lalu menjabat tangan saya. Ia pria yang menyenangkan. Ini tidak masuk akal. Saya kira ia teroris dan bomber. Apa-apaan ini? Oke, tak apa. Saya juga punya hak untuk bekerja dengan orang ini. Ia perlu diselamatkan dan saya, dan Tuhan, akan melakukannya. Jadi, setelah perkenalan singkat, saya tanya ke dia, "Apa Anda percaya adanya Tuhan?" Dia berkata, "Ya." Dan kemudian saya tanya, "Anda percaya Adam dan Hawa?" Dia menjawab, "Ya." Saya lalu tanya, "Bagaimana dengan Abraham? Anda meyakini dia dan bagaimana ia mencoba mengorbankan anaknya demi Tuhan?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian saya tanya, "Bagaimana dengan Musa?" Lagi ia menjawab, "Ya." Kemudian, "Bagaimana dengan nabi-nabi lain, David, Salomon, dan John sang pembaptis?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Anda percaya Bible?" Lagi, ia menjawab, "Ya." Jadi, sekarang tiba saatnya untuk satu pertanyaan besar. Apakah Anda percaya Yesus, bahwa dia adalah penyelamat dari Tuhan? Lagi ia menjawab, "Ya." Baik, sekarang, persoalan tampak lebih mudah dari yang saya kira. Tadi itu baru saja persiapan untuk pembaptisan buat dia, hanya saja dia tidak tahu. Lagi pula, saya sendirian yang melakukan. Aku telah memenangkan jiwa demi Tuhan hari demi hari, namun apa yang barusan terjadi akan menjadi sebuah prestasi besar bagiku. Menangkap salah satu dari muslim-muslim dan mengubah agama mereka ke Kristen. Saya tanya dia apakah ia suka teh dan ia bilang ya. Maka, kita pergi ke kedai kecil di mall dan duduk di sana berbincang-bincang tentang topik kesukaan saya, keyakinan. Saat kita duduk di warung kopi kecil selama berjam-jam untuk berbincang-bincang, bahkan aku yang terlalu banyak bicara, saya tahu bahwa ia seorang pria yang baik, sabar, dan bahkan sedikit pemalu. Dia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang saya ucapkan dan sama sekali tidak menginterupsi walau hanya sekali. Saya menyukai orang ini dan saya pikir ia punya potensi untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Sedikit demi sedikit saya menjadi tahu hal positif terhadap apa yang tampak di depan mata saya. Dan yang terpenting adalah bahwa saya setuju dengan ayah saya untuk berbisnis dengan pria ini dan bahkan mendorong ayah agar saya bisa melakukan perjalanan panjang dengannya untuk tujuan bisnis, melintasi bagian utara Texas. Hari demi hari, kita berkendaraan bersama dan berdiskusi mengenai berbagai isu termasuk perbedaan keyakinan yang dimiliki oleh beragam orang, dan sepanjang perjalanan tersebut, saya tentu saja sambil menghidupkan siaran radio favorit saya, yakni tentang peribadatan dan pujian untuk membantu memasukkan pesan-pesan pada individu miskin rohani ini. Kita berbincang tentang konsep Tuhan, makna hidup, tujuan penciptaan, nabi dan misi-misi mereka, dan bagaimana Tuhan memperlihatkan kehendaknya kepada umat manusia. Kita juga berbagi pengalaman-pengalaman pribadi dan ide-ide tersebut dengan lancar. Suatu hari saya datang dan tahu bahwa teman saya Muhammad akan pindah rumah dari yang sebelumnya tinggal bersama rekannya dan bahwa ia sementara waktu akan tinggal di masjid yang ia bangun. Saya menemui ayah saya dan meminta beliau untuk mengundang Muhammad datang dan tinggal bersama kita di Amerika. Rumah kita cukup besar dan jika Muhammad bersedia tinggal bersama kita, maka kita bisa berbagi tugas dan pengeluaran serta kita pun bisa siap kapanpun untuk pergi keliling melakukan perjalanan. Ayah setuju dan Muhammad pun pindah dan tinggal bersama kita. Tentu saja kita masih punya waktu untuk melakukan kunjungan terhadap pengkhotbah dan penginjil di seluruh negara bagian Texas. Salah satu dari mereka tinggal di Texas, perbatasan Meksiko dan yang lainnya tinggal di dekat perbatasan Oklahoma. Salah seorang pendeta suka dengan salib besar terbuat dari kayu yang besarnya melebihi mobil.
Dia membawa balok kayu berbentuk salib besar itu dengan memanggul di atas pundaknya dan bagian bawahnya ditarik di atas tanah, lalu ia bawa turun ke jalan tol. Orang-orang pada menghentikan mobil mereka dan menghampiri dia lalu bertanya apa yang sedang terjadi, dan ia pun memberikan pamflet, brosur, dan buklet tentang agama Kristen. Suatu hari teman saya yang mengenakan salib mendapat serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit veteran dan harus opname di sana untuk beberapa waktu yang lama. Saya manfaatkan kunjungan saya ke sahabat saya yang sakit di rumah sakit tersebut beberapa kali seminggu dan mengajak Muhammad turut serta dengan harapan bahwa kita bisa berbagi bersama mengenai subjek keyakinan dan agama. Sahabat saya sesama pendeta yang sakit tersebut sama sekali tidak terkesan dan jelas bahwa ia tidak ingin tahu apa-apa tentang Islam. Kemudian pada suatu hari seorang pria yang sekamar dengan teman saya yang sakit datang masuk ke ruangan sambil mengendarai kursi rodanya. Saya menghampiri dia, pria di atas kursi roda itu, lalu menanyakan namanya. Namun ia jawab tidak apa-apa, dan ketika saya tanya dari mana asalnya, pria di atas kursi roda tersebut bilang bahwa ia berasal dari planet Jupiter. Saya bingung atas jawaban pria ini dan mulai bertanya-tanya apakah benar saya berada di bangsal perawatan jantung ataukah bangsal perawatan pasien sakit jiwa. Saya tahu ia pastilah seorang pria yang tengah kesepian dan depresi dan butuh seseorang dalam hidupnya. Jadi, saya mulai menjadi saksi baginya tentang Tuhan. Saya bacakan Alkitab Yunus dari Perjanjian Lama. Saya ceritakan Nabi Yunus yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menyeru kaumnya ke jalan yang benar. Yunus telah meninggalkan kaumnya dan melarikan diri dengan menggunakan kapal meninggalkan kota untuk pergi mengarungi lautan. Namun di tengah laut tiba-tiba badai datang dan kapal pun hampir terbalik. Kemudian orang-orang membawa Yunus ke tepi kapal dan melemparkan dia ke tengah laut. Sebuah ikan hiu datang ke permukaan dan menelan Yunus lalu kembali ke dasar laut. Dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dalam keadaan hidup. Namun berkat rahmat Allah ikan itu kembali ke permukaan dan memuntahkan Yunus hingga keluar dari perut ikan. Yunus kembali pulang ke kota dengan selamat, ke kota Nineveh. Ide dari kisah ini adalah bahwa kita tidak bisa benar-benar lari dari masalah karena kita selalu tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada yang Maha Tahu, Tuhan selalu tahu apa yang kita kerjakan. Setelah berbagi cerita ini dengan pria di atas kursi roda itu, ia mendongak dan melihat ke arah saya, kemudian minta maaf. Ia menyesal atas sikap kasarnya pada saya dan memberitahu saya bahwa ia akhir-akhir ini telah mengalami masalah yang sangat serius. Kemudian ia mengatakan bahwa ia ingin mengakui sesuatu hal kepada saya, dan saya bilang bahwa saya bukanlah pendeta Katolik dan bahwa saya tidak menangani pengakuan dosa. Ia menjawab bahwa ia tahu itu. Faktanya, ia malah berkata, "Saya seorang pendeta Katolik." Saya sangat terkejut, jadi saya barusan mengkhotbahi tentang Kristen pada seorang pendeta Katolik. Dunia apa gerangan yang terjadi di sini? Pendeta Katolik yang duduk di atas kursi roda itu mulai berbagi cerita tentang misinya sebagai misionaris untuk gereja selama lebih dari 12 tahun ke Amerika Selatan dan Tengah dan bahkan di dapur nerakanya New York's Hell's Kitchen. Ketika ia keluar dari rumah sakit dan butuh tempat untuk pemulihan fisik, daripada membiarkan dia pergi dan tinggal bersama keluarga Katolik, saya beritahu ayah saya untuk mengundang sahabat baru saya ini untuk tinggal bersama kita dan Muhammad. Ayah setuju dan kita semua sepakat bahwa ia akan segera pindah ke rumah kita. Saya berbicara pada pendeta Katolik itu tentang beberapa konsep keyakinan Islam dan alangkah kagetnya saya bahwa ia setuju untuk berbagi dan bahkan ingin berdiskusi lebih dalam lagi dengan saya. Saya juga terkejut ketika dia menceritakan pada saya bahwa pendeta Katolik sebenarnya juga mempelajari Islam dan bahkan beberapa meraih gelar doktor di bidang ini. Ini sungguh mencerahkan saya, tapi masih ada lebih banyak lagi yang kemudian membuka pikiran saya. Setelah sahabat saya tinggal menetap bersama kita, setiap malam kita semua berkumpul di meja makan usai makan malam, untuk mendiskusikan agama. Ayah saya membawa Alkitab versinya King James Version of the Bible. Saya sendiri membawa versi Alkitab Standard yang telah direvisi, Revised Standard Version of the Bible. Istri saya membawa versi lain lagi dari Alkitab seperti versi Berita Baik untuk Manusia Modern, punyanya Jimmy Swaggart, Good News for Modern Men. Pendeta sahabat saya, tentu saja, punya Alkitab Katolik Bible yang punya 7 buku lebih banyak dari Alkitabnya Protestan.
Jadi kita semua lebih banyak menghabiskan waktu membicarakan mana Alkitab yang benar atau yang paling benar, ketimbang mencoba untuk meyakinkan Muhammad agar menjadi Kristen. Pada titik ini saya ingat untuk menanyakan pada Muhammad berapa banyak versi Quran setelah 1400 tahun lebih Quran ada di bumi. Dia menjawab bahwa hanya ada satu Quran, dan bahwa kitab suci itu tidak pernah berubah. Ia bahkan memberitahu saya bahwa ratusan juta muslim telah hafal Quran dan juga telah mengajarkannya pada orang lain hingga hafal sampul demi sampul, huruf demi huruf, dengan sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun, tersebar di seluruh dunia di berbagai negara, berabad-abad sejak Quran pertama kali diturunkan dihafal langsung oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, di luar kepala, di samping dicatat secara tertulis, sempurna tanpa cacat, tanpa kesalahan satu titik pun. Mata saya terbelalak, suatu hal yang sulit dipercaya di atas semuanya. Bahasa asli Al-Quran masih terjaga keasliannya, sementara bahasa asli Alkitab telah lama mati berabad-abad yang lalu dan dokumentasinya itu sendiri telah lama hilang selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi, hal seperti ini bagaimana bisa begitu mudah melestarikan dan membaca dari halaman demi halaman? Anyway, pada suatu hari pendeta Katolik sahabat saya bertanya pada Muhammad apakah dia bisa ikut dengannya pergi ke masjid untuk melihat seperti apa situasi di sana. Mereka kembali dan menceritakan pengalamannya di sana dan kita tak sabar ingin tahu seperti apa upacara seremoni peribadatan mereka dan apa yang mereka lakukan. Dia berkata bahwa ia tidak sungguh-sungguh melihat adanya seremoni seperti yang saya maksud. Mereka kaum muslim sekedar datang, sembahyang, berdoa, dan pergi. Saya tanya, mereka pergi, tak ada khotbah, tak ada nyanyi-nyanyi, tak ada musik. Teman saya bilang, ya, benar begitu. Beberapa hari berlalu dan kemudian pendeta Katolik itu kembali meminta pada Muhammad agar ia diizinkan untuk ikut dengannya lagi pergi ke masjid. Tapi kali ini berbeda, lama sekali mereka pergi dan tidak pulang-pulang, hingga hari menjadi gelap dan kita khawatir kalau terjadi sesuatu pada mereka. Akhirnya mereka pulang juga. Dan ketika mereka datang dan saya bukakan pintu saya mengenali betul Muhammad. Tapi siapa pria dengan pakaian panjang di sebelahnya? Seseorang memakai jubah putih dan peci putih. Tunggu sebentar, bukankah itu pendeta Katolik itu? Spontan saya tanya ke dia, Pete, apakah kamu menjadi seorang muslim? Dia bilang bahwa ia telah masuk Islam pada hari ini. Pendeta menjadi muslim. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Anda akan lihat. Jadi, saya pergi ke lantai atas untuk memikirkan sesuatu, dan mulai berbicara pada istri saya tentang agama secara lebih menyeluruh. Istri saya kemudian memberitahu saya bahwa ia juga ingin masuk Islam, karena dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Saya sungguh terkejut untuk kesekian kalinya. Saya balik lagi ke lantai bawah dan membangunkan Muhammad lalu mengajak dia keluar untuk mendiskusikan sesuatu. Kita berjalan dan berbicara secara panjang lebar semalaman. Menjelang fajar waktu subuh untuk muslim, saya tahu kebenaran itu telah datang akhir-akhir ini dan sekarang tiba bagian saya. Saya pergi ke belakang rumah ayah saya dan di atas potongan papan kayu tua saya berbaring dan meletakkan kepala saya sujud di atas tanah seperti orang muslim sholat 5 waktu sehari. Sekarang, dalam posisi seperti itu, dengan tubuh terbaring di atas lapisan kayu dan kepala saya dalam sujud menyentuh tanah, saya memohon, ya Tuhan, jika Engkau di sana, bimbing saya, dan beberapa saat kemudian saya bangkit mengangkat kepala saya dan saya perhatikan sesuatu. Tidak, saya tidak melihat sesuatu burung atau malaikat datang dari langit atau mendengar suara atau musik, juga tidak melihat cahaya atau kilatan. Apa yang saya lihat adalah sebuah perubahan dalam diri saya. Saya sadar sekarang, lebih dari sebelumnya bahwa kinilah saatnya saya berhenti berbohong dan menipu diri sendiri. Melakukan transaksi bisnis licik, sekarang saatnya saya sungguh-sungguh menjadi seorang yang jujur dan pria yang lurus. Saya tahu sekarang apa yang harus saya lakukan, jadi saya pergi ke lantai atas lalu mandi, membersihkan diri, dengan pikiran yang berbeda, menjadi orang yang berbeda, dengan membasuh semua dosa-dosa saya atas apa yang telah saya lakukan selama ini bertahun-tahun. Dan sekarang saya datang dalam kehidupan yang baru dan menyegarkan. Sebuah kehidupan yang berpijak pada kebenaran dan pembuktian. Sekitar pukul 11.00 pagi saat itu, saya berdiri di hadapan 2 orang saksi.
Satu mantan pendeta yang dikenal dengan Pastor Jacob Petrus dan yang satunya lagi adalah Muhammad Abdul Rahman dan mengikrarkan kalimat syahadat kesaksian terbuka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa menit kemudian istri saya menyusul dan mengikrarkan kalimat syahadat, tapi sekarang dia disaksikan oleh 3 orang saksi, saya menjadi saksi ketiga. Ayah saya sedikit lebih berhati-hati dalam hal agama dan menunggu beberapa bulan sebelum beliau juga mengucapkan kalimat syahadat. Tapi akhirnya ia justru sangat berkomitmen untuk Islam dan mulai mengajak sembahyang berjamaah dengan saya dan muslim lainnya di masjid lokal. Anak-anak segera kita ambil dari sekolah Kristen untuk kita pindahkan ke sekolah Islam. Dan sekarang 10 tahun kemudian mereka telah hafal banyak surat serta ayat-ayat suci Al-Quran dan pandai berbahasa Arab serta memahami ajaran-ajaran Islam. Ayah dari istri saya yang terakhir mengakui bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Dia hanya seorang nabi dari Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Sekarang berhentilah sejenak dan berpikir. Sebuah rumah tangga dan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan kelompok etnis yang berbeda datang bersama-sama dalam kebenaran untuk belajar dan mengetahui bagaimana menyembah Sang Pencipta, pemelihara seluruh alam semesta. Pikirkan, seorang pastor Katolik, seorang minister musik dan pendeta, seorang minister dan pendiri sekolah Kristen, dan mereka semua masuk Islam. Hanya berkat rahmat Allah kita semua memperoleh bimbingan untuk melihat kebenaran nyata Islam tanpa penghalang lagi. Jika saya berhenti di sini, saya yakin bahwa Anda pasti mengakui, setidaknya, ini cerita yang luar biasa bukan? Setelah itu semua, 3 pemimpin agama dari denominasi terpisah, yang tadinya keyakinan mereka tampak saling berlawanan, semuanya sama-sama masuk ke dalam satu keyakinan yang sama dalam waktu yang bersamaan, dan segera setelah itu berada dalam satu rumah spiritual yang sama. Tapi itu belum semuanya, ada lagi, di tahun yang sama, ketika saya berada di Grand Prairie, Texas dekat Dallas, saya berjumpa dengan seorang mahasiswa seminari baptis dari Tennessee bernama Joe, yang masuk Islam setelah membaca Quran di saat sedang mengikuti kelas baptis seminari kolek. Ada lagi yang lain. Saya ingat peristiwa seorang pemimpin Katolik di sebuah perguruan tinggi di kota yang berbicara begitu banyak tentang kebaikan Islam dengan bersemangat sehingga mendorong saya untuk menanyakan padanya kenapa tidak masuk Islam saja. Ia menjawab, "Apa? Saya masuk Islam dan saya kehilangan pekerjaan saya. Namanya adalah Pastor John dan ada harapan baginya." Lagi, ya. Setahun kemudian saya bertemu seorang mantan pastor Katolik yang telah menjadi misionaris selama 8 tahun di Afrika. Dia mempelajari Islam saat berada di sana dan kemudian masuk Islam. Ia mengubah namanya menjadi Omar dan pindah ke Dallas, Texas. Ada lagi, ya, sekali lagi, ada, 2 tahun kemudian saat berada di San Antonio, Texas, saya diperkenalkan dengan seorang mantan uskup Ark Gereja Ortodoks Rusia yang mempelajari Islam dan kemudian meninggalkan posisinya untuk masuk Islam. Dan sejak saya menjadi pendetanya Islam dan menjadi salah seorang pemimpin untuk kaum muslim di seluruh Amerika dan bahkan di seluruh dunia, saya bertemu lebih banyak lagi individu-individu yang juga seorang pemimpin, pengajar, dan sarjana dari agama lain yang telah mempelajari Islam kemudian masuk Islam. Pertama, bersihkan pikiran, hati, dan jiwamu. Kedua, hapuskan semua prasangka buruk dan persepsi yang salah. Ketiga, baca terjemahan dan makna Quran yang baik dalam bahasa yang paling bisa dimengerti. Jangan biarkan orang lain meracuni pikiran atau mempengaruhi Anda di saat Anda sedang dalam keadaan jiwa yang terlahir kembali. Selebihnya adalah urusan Anda dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Jika Anda sungguh-sungguh mencintainya, maka Dia sudah tahu dan Dia yang akan menunjukkan jalan tergantung pada hati kita masing-masing. Jadi, sekarang Anda telah mendapat pengenalan awal dari cerita saya tentang bagaimana saya bisa masuk Islam dan menjadi Muslim. Ada lebih banyak lagi di internet cerita seperti yang saya alami ini dan lebih banyak lagi gambaran yang tak kalah baiknya. Silakan luangkan waktu Anda untuk mengunjungi situs-situs Islam yang baik, yang dikelola oleh kaum muslim dan bukan situs yang berkedok Islam tapi menjelek-jelekkan Islam, musuh-musuh Islam, dan mari kita berbagi bersama dalam kebenaran berdasarkan bukti untuk memahami asal-muasal kita dan tujuan hidup kita sebelum dan sesudah kita mati. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mengirimi saya email pada hari ini. Jika Anda tidak mengirim email itu sebelumnya,
Saya mungkin masih juga tidak menyelesaikan tugas saya untuk menuliskan cerita saya sekali lagi tentang bagaimana pendeta dan pengkhotbah Kristen masuk Islam. Semoga Allah membimbing Anda dalam perjalanan Anda menuju kebenaran yang hakiki. Amin. Dan semoga Allah membuka pintu hati dan pikiran Anda pada kenyataan dunia ini dan tujuan hidup ini. Amin. Salam kebenaran untuk Anda dari temanmu, Yusuf Estes, mantan pendeta dan pengkhotbah Kristen yang telah memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diterima Allah Tuhan seluruh alam semesta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, tak terasa air mataku menetes membacakan kisah mantan pendeta Yusuf Estes. Di urutan ketiga ada pendeta Vyacheslav Polosin, adalah seorang pastor yang masuk dalam jajaran pejabat tinggi di Gereja Ortodoks Rusia, pria kelahiran Moskow, tanggal 26 Juni tahun 1956 ini, mulai bekerja untuk Gereja Ortodoks pada 1980 sebagai seorang trader, bertanggung jawab membacakan kutipan-kutipan kitab suci dalam peribadatan, lulus dari Universitas Moskow, Fakultas Filsafat, jurusan Sosiologi pada 1978, ia kemudian belajar teologi di sebuah seminari di Moskow, lulus dari sana pada 1983, Polosin ditunjuk sebagai diaken, mengerjakan tugas-tugas pelayanan gereja, dan kemudian diangkat menjadi pastor. Polosin bertugas menjadi pastor di sejumlah paroki di kawasan Asia Tengah sampai tahun 1985. Ia pernah menjadi kepala gereja di kota Dushanbe, tapi kemudian dideportasi dari wilayah itu oleh otoritas pemerintahan Soviet karena dinilai membangkang pemerintahan komunis Soviet. Ia lalu bekerja sebagai penerjemah paruh waktu di Departemen Penerbitan Kantor Keuskupan di Moskow. Juni tahun 1988, ketika penindasan terhadap agama oleh pemerintah Soviet mulai reda, Polosin kembali menjadi pendeta di sebuah gereja baru yang nyaris roboh di kota Obninsk, wilayah Kaluski. Ia menjalankan tugasnya sebagai pendeta hingga dipromosikan menjadi imam agung pada 1990. Perjalanan karir Polosin sebagai pemuka agama tak berhenti di situ. Pada bulan Maret tahun 1990, ia terpilih sebagai deputi dan anggota Mahkamah Soviet Federasi Rusia, mewakili wilayah Kaluski. Ia menjadi ketua bidang kebebasan beragama hingga tahun 1993, dan selama itu berperan dalam pembuatan undang-undang tentang kebebasan beragama. Sejak 1990, Polosin ikut serta dalam pendirian Gerakan Kristen Demokratik di Rusia dengan menjadi pengurus di gerakan itu hingga 1993. Pada saat yang sama, ia menyelesaikan studinya di Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Rusia dan mendapat gelar Ma untuk bidang ilmu politik. Aktif berpolitik, Polosin meninggalkan kegiatan gereja sejak 1991 lantaran sulit membagi waktu untuk aktivitas di bidang politik dan agama. Setelah Mahkamah Soviet dibubarkan pada 1993, Polosin menolak tawaran untuk kembali berkegiatan di gereja sebagai pendeta. Ia memilih menjadi konsultan paruh waktu bagi Departemen Hubungan Internal Gereja dan menjadi penasehat bagi pemerintahan negara bagian Duma yang tergabung dalam Komite Asosiasi Publik dan Organisasi Keagamaan. Setelah berhasil mempertahankan tesis Dialectics of a Myth and Political Myth Creation, ia meraih gelar setara PhD pada 1999. Setelah itu, ia banyak menulis artikel bertema keagamaan dan isu-isu agama politik. Salah satu buku karyanya adalah Myth, Religion, State, yang mengupas tentang pengaruh mitos penciptaan pada perkembangan politik di masyarakat, serta keuntungan-keuntungan ideologi monoteistik untuk membangun sebuah negara. Masih di tahun 1999, Polosin membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia dan istrinya kembali ke monoteisme dan memeluk Islam. Keputusan besar itu ia tandai dengan menggunakan nama Islami, Ali, di depan namanya. Setelah masuk Islam, Polosin terpilih sebagai salah satu ketua sebuah gerakan sosial dan politik komunitas Muslim di Rusia, Refah. Ia juga menjadi pemimpin redaksi Muslim newspaper yang diterbitkan pada 1999. Pada 2003, Polosin terpilih sebagai Presiden Persatuan Wartawan Muslim di Rusia, serta menjadi penasehat di Dewan Mufti Rusia. Itulah 3 pendeta Kristen yang sudah masuk Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Terima kasih.